Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bis salati ala nabi akhir zaman wa ja'alna min ummati nabi akhir zaman. Asyhadu an la ilaha illallah sahib ad-dahri waz zaman wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh bis salati alaihi dama az-zaman wal makan. أما بعد أيها الإخوة قد مر بنا قراءة دلائل الخيرات المتكون من الصلاة والسلام على حبيبه الكريم وهذا من نعمة عظيمة والذي شرفنا الله تبارك وتعالى. طيب أين توقفنا؟ بأي كتاب؟ عوارف ولا زبد ولا ختم؟ Rindu khatam ya. Tapi pengumumannya Awarif. Baik. Insyaallah kita masuk ke kitab Awariful Ma'arif. Kitab tasawuf yang standar di kalangan ahli hadis, ahli aqidah. Kitab ini kalau dibaca ahli hadis senang karena ada riwayat hadisnya. Dibaca oleh ahli akidah senang karena sesuai dengan akidah Ahlussunnah. Dibaca oleh sufi, mereka girang karena isinya adalah kajian-kajian mereka. Kita terakhir bab Samin wal Khamsun, Syarhil Hal wal Maqam wal Farq bainahuma. Jadi kita akan masuk level Oke, apalagi stasiun itu in English. Tingkatan. Ya. Kalau diterjemahkan lucu. Yes. Banyak. Itu enggak stasiun. Stasiun ya Lebak Bulus. Itu orang barat tuh bingung nerjemahin makom ini apa ya? Karena suluk itu perjalanan, makom itu stasiun aja deh gitu. Stasiun Jurangmangu. 254. Banyak yang bertanya beberapa waktu ini sepulang saya dari Riau ya, negeri lancang kuning. Ini ada foto yang bikin orang bertanya-tanya ya. Ar-Razi ini NU apa ini? Lah kita sudah kasih tahu kita nggak ikut NU mana-mana ya. Kita ikut NU guru kita aja. Syekhuna Ali Mustafa Yaqub. Waalaikumsalam. Jadi saya ditanya oleh banyak orang, bukan satu dua orang, banyak orang, Ar-Razi ini kemana? Maka teman-teman, ini perlu saya luruskan. Saya murid Kiai Ali Mustafa Yaqub. Antum tahu NU-nya apa? Tahu NU-nya apa? Jadi saya nggak pro NU yang berkuasa sekarang, juga nggak tertarik untuk gabung atau ikut berpolemik dengan NU yang berseberangan. Manhaj yang diturunkan kepada kami adalah manhaj ta'lim wa da'wah. Maka kami hanya sibuk mengabdikan diri kami sebagai santri, kalau beruntung Allah izinkan jadi muallim, muta'allim ataupun muallim. Bener ya? Yang udah pernah Kiai ngajarin berorganisasi nggak Kiai? Pernah nggak seumuran Ustadz Ali pakai naruh lambang NU di pesantren? Gak ada. Beliau membebaskan kami. Karena harakah kami adalah harakatut ta'lim. Itu thariqah beliau. Ini thariqah yang dulu dikembangkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Addad. Beliau mengatakan thariqah kami, thariqah ta'lim. Dulu Abuya Dimyati Asy-Syadzili di Banten juga mengatakan thariqat saya adalah ngaji. Saya dulu nggak tahu kalau beliau pernah ngomong begitu, tapi kita sudah sering mengatakan thariqatnya Buya apa? Dan saya sering mengatakan thariqat saya, thariqat ngaji, atau saya sering nyandain thariqat saya, thariqat Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Gimana Naqsyabandi? Ya, Naqsyabandi saya dapat belajar juga, dapat izin juga. Samaniyah dapat juga. Itu kan masa lalu. Ya, untuk bekal berdialog dengan kawan-kawan yang bertoriko yang sama. Syadzili, ya saya cinta semua toriko. Nggak ada toriko yang nggak saya cinta. Tijani gimana? Kan ada Tijani yang nyerang Ustaz. Saya nggak ada urusan dengan orang yang nyerang saya. Saya pencinta Sidi Ahmad Tijani. Ana uhibbuhu. Ya. Hubban jamma. Karena mencintai beliau, mencintai waliullah. Ya. Kalau ada orang yang salah faham, ya biarin aja. Ya. Saya nggak ada urusan dengan mereka. Makanya saya mohon maaf tidak ada hasrat untuk membalasnya. Terus bagaimana dengan orang yang ngirim-ngirim video surat cinta, lalu mengajar-ngajari saya di situ? Ya biarin itu urusan dia. Kalau memang dia niat tulus untuk memberi nasihat, ngapain dia lewat sosmed? Lewat handphone aja. Kirim lewat WA, kirim lewat email, kirim lewat surat. Karena niatnya sudah tidak tulus, maka dia ya ngata-ngatain kita dengan kata-kata seperti itu. Dan bagi saya tidak masalah, nganggap kita masih kecil. Orang kecil itu bukan masalah umur. Orang tua itu bukan masalah biologis. Kecil besar itu masalah Anda berguru atau tidak. Kalau gurunya tua, Anda tua. Gurunya muda, ya muda. Masa cuma dengan perbedaan opini masalah IM, Hamas, kemudian kita dianggap bocah? Itu kan lucu. Aswaja macam apa begitu? Ya, jadi tolong nggak usah ditanggapin aja. Jadi dan jangan diminta saya tuh nanggapin. Oke? Dan saya pun tidak minat untuk mendengarkannya. Ya, tapi walaupun orang-orang memberikan laporan, karena niatnya sudah tidak tulus. Ya, kalau mau datang sini aja, atau kita dialog yang baik. Ya, jadi tariqati wa manhaji at-ta'allum wa ta'lim. Ya, itu aja. Oh, bagaimana dengan hiruk pikuk di atas? Ya, itu urusan mereka. Saya kan nggak ada urusan dengan itu. Apa untungnya antum ikut dengan struktural atau anti struktural? Ya kan nggak ada urusannya. Saya, sebagaimana guru kita mengajarkan, dalam hadis jelas sekali, nadharallahu mra'an sami'a maqalati. Bercahayalah, Allah memberi cahaya wajah orang yang mendengarkan kalam-kalamku. Lalu wa'aha, dihafalkan, dihayati. Lalu ballaghaha kama sami'aha. Dia sampaikan seperti dia dapat. Saya dapat dari guru saya tidak seperti itu. Tidak usah aktif dalam banyak hal. Bahkan ketika saya minta izin nyebrang ke organisasi yang lain, apa kata beliau? La tatlub wa la tabhas ar-ri'asah wal manasib. Saya masih ingat itu. Kamu kalau mau berorganisasi jangan cari posisi. Udah langsung mundur, nggak jadi. Ya. Maka nggak usah terlalu dihiraukan ketika ada yang begitu-gitu ya. Kita ngaji-ngaji aja. Ya. Nggak suka ya, udah nggak usah ikut gitu ya. Oh, dia anggap saya ini sok pinter. Emang menurut antum aneh selama ini sok pinter? Apakah kalau antum punya opini tentang sesuatu kelompok pergerakan di luar berbeda dengan aneh, terus aneh kemudian dianggap orang sok pinter, lagi euforia? Atau jangan-jangan antum yang euforia? Gitu. Jadi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri, ngaku-ngaku mantan-mantan salafi, ternyata dalamnya ikhwanul muslimin. Ya, ya kita curiga kalau dia nggak benar-benar mantan ya. Tapi ala kulihal ya nggak usah ditanggapin, biarin aja. Kita mengkaji kitab-kitab tasawuf yang lebih adem, yang lebih soft, pergerakannya jelas, wusulnya jelas Allah. Kalau antum gerakan-gerakan seperti itu kan belum tentu diridhai Allah. Ya, tergantung niat kan. Innamal a'malu bin niat. Taib. Dan dari awal kita ribat, tidak ada upaya mencari popularitas. Dan ini mengalir begitu saja. Dulu zaman masih Sidi Musa, itu pakai video yang handphone yang, apa itu ya? Handphone butut. Itu pun saya nggak ada urusan mau dia rekam, karena kita ngaji aja. Nggak ada video, nggak ada video sama. Ada orang datang, nggak ada orang datang, kita ngaji juga. Karena saya sudah menjadikan ngajar itu wirid saya. Jadi antum kalau tanya wirid saya apa, ngajar, baca kitab.
baca kitab, wirid zikir itu nomor 2. Antum zikir 15 menit terasa lama, tapi kalau baca kitab 2 jam terasa sebentar. Itu hebatnya kalau wirid dengan ilmu, ya. Maka saya mengajak jangan tergoda dan tolong jangan seret saya ke bagian-bagian itu, ya. Tanggapin dong, nggak usah untuk nyeneng-nyenengin jamaah YouTube ya, jamaah netizeniyah. Nahnu la nubali bihim. Kami diajarkan guru-guru kami, kamu tidak usah cari terkenal. Kalau saatnya kamu terkenal, Allah akan kenalkan kamu. Udah selesai. Kalau udah terkenal, jangan sok-sok nggak terkenal mau terkenal juga. Kata Imam Syarqawi, nahnu lasna ibadah syuhur. Kami ini bukan hamba syuhur. Wala sutur. Kita ini bukan hamba populer atau hamba sembunyi. Kita nahnu Abdullah al-Zahir, Abdullah al-Batin. Sudah selesai. Itu pergerakan kita. Dan menurut antum mungkin nggak Imam Mahdi sekarang jadi pengurus NU? Atau anti NU? Atau buat NU baru? Ya, saya kayaknya nggak yakin amat dua-duanya ya. Tapi mungkin nggak dia meridhoi NU atau Muhammadiyah yang awal? Pasti, karena yang bikin NU Muhammadiyah itu waliullah. Yang bikin Al-Khairat waliullah. Yang bikin Tarbiyah Islamiyah waliullah, Al-Wasiliyah waliullah, yang bikin. Tapi penerusnya, wallahu alam, kita nggak ada urusan ya. Kita mencintai mereka semua selama mereka masih berakidah Ahlussunnah yang moderat, berfikih yang muttasil, bertasawuf yang juga tasawuf yang sahihah, mu'tabarah, kita bersama mereka. Tapi jangan ukur kita dengan kecenderungan politik. Dan antum sepakat nggak? Emang kalau kita pro dengan politik A, terus Ahlussunnah kita berubah? Ada nggak kaidah begitu di kitab? Coba, antum yang ngaji udah lama nih ngaji kitab. Adakah dalam kitab kecenderungan politik itu bagian dari manhaj Ahlussunnah? Cenderung ke A berarti Ahlussunnah, cenderung ke B berarti nggak Ahlussunnah. Ada nggak begitu? Kan nggak ada. Dan lucunya beberapa orang, akidahnya udah sama, cuma karena beda politik sudah tahzir-mentahzir. Ada orang ini, akidahnya sudah beda, fikihnya sudah beda, tapi karena kesamaan gerakan politik, mereka salam-salaman, mereka peluk-pelukan. Dan ini saya nggak suka. Ya, berarti kita nggak jujur. Ahlussunnah kita masih perlu dipertanyakan. Ya, lihat foto-foto langsung, maju-maju terus. Nah. Baik. Panas juga nih. Ini kurang asik apa nih? Ya. Pemanasan ya. Ya. Karena ada yang bertanya, jadi pertanyaan saya, la ilaha ula wa la ilaha ula, ya. Ini bukan haula yang di Quran itu. Ini uslub aja. Ya, saya dan kawan-kawan khirij Darussunnah kebanyakan ya, kalau ngikutin jalan Kiai Ali Mustafa Yaqub, Romo Kiai Ali Mustafa, itu jelas. Beliau walaupun awal-awalnya aktif, tapi di akhir hayatnya sudah fokus di ta'lim. Itulah qaulun jadid. Ya. Qaulun jadid beliau, kata-kata akhir beliau adalah tidak mengurusi hal-hal yang seperti itu. Ya. Maka sampai sekarang pun, mohon maaf, saya tidak ingin jadi pengurus MUI, tidak ingin menjadi pengurus NU atau Muhammadiyah. Pasti ada yang nyeletuk, siapa yang mau ngelamar ente? Ya ada, masa nggak ada? Masalahnya ada. Bukan berarti saya merasa tidak kompeten. Ya. Karena wirid saya dari dulu yang diajarkan guru ini, kalau saya ngurusin itu mungkin jadi nggak amanah. Kan ciri-ciri kiamat itu terjadi, idza wussidal amru ila ghairi ahli. Jika urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Kita ijazahnya ini bukan ijazah ngurusin itu ya. Nah, kita serahkanlah kepada orang-orang yang ahli di bidang itu ya. Mau dia pro yang ada sekarang ataupun yang berseberangan. Yang penting mereka Ahlussunnah lah. Nahnu nuhibbukum. Gitu aja ya. Jadi mau dia nyebut NU SAS, NU GL, yang penting aswaja, kita cinta aja ya. Nahnu ma'akum fil manhaj al-aqaidi wal mazhabi wa tasawuf. Walaupun mungkin kita berbeda dalam harokah ya. Ya. Tapi orang awam
akan mempengaruhi gurunya yang awam politik. Akhirnya gurunya akan menjadikan politik sebagai standar menilai orang lain. Dan antum akan melihat ke depan tambah parah. Maka kita nanti akan menjadi setengah-setengah guroba, setengah-setengah asing. Karena kita tidak mengharamkan politik, tapi kita tahu kita ini gak ahli politik. Ada nggak antum yang pakar politik di sini? Paling cuma habis nonton atau rajin baca WA. Terus berkomentar, lah ya salam ya. Orang yang berkomentar, orang yang mengurusi sesuatu yang bukan bidangnya, itu awal dari kehancuran. Ya laita, gimana kata orang jawab, orang-orang Arab ya. Ya laital jahil in sakat ya. Seandainya saja orang jahil diam. Intahal khilaf. Maka semua perselisihan hilang. Tapi hazad dunya darul juhala. Dunia ini negeri kejahilan. Maka pasti banyak orang jahil berkomentar ya. Saya tidak pakar di situ, tapi saya punya opini karena saya seorang akademisi. Saya punya data mengenai kelompok yang saya katakan begini, saya punya data. Kalau hasil data kita tidak sama, nggak usah meremehkan, menganggap masih muda, itu antum cari lawan namanya ya. Ngobrol kita di sini, ngopi-ngopi kita di sini. Taib. Al-babu tsamin wal khamsun fi syarhil hal wal maqam wal farq bainahuma. Kirim Fatihah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengarang kitab ini Imam Abu Hafs As-Surawardi, Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahal Matijani, Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Ahmad Rifai, Muhammad bin Abdul Karim Samani, dan Suha Biddiqqa. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kanam. Syaratul ladzina. Al-bab tsamin wal khamsun, syarah mengenai hal, maqam wal farq bainahuma. Wa bi sanadin al-muttasil al-imam Abi Hafsin Umar As-Surawardi qala qad kathura al-ishtibah bain al-hali wal maqam. Jadi kata beliau ini pengantar penting sekali. Banyak sekali kesamaran, kemiripan antara hal dan maqam. Sebenarnya hal itu bisa jadi maqam bisa jadi hal ya. Ini kita bukain dulu bocorannya biar gampang nanti ngikutnya ya. Waqtalafat isyaratu syuyukh fi dzalik. Dan wajar karena ikhtilaf para masyayikh juga berbeda masalah ini. Limakani tasyabuhimihima fi nafsihima wa tadkhulihima. Ya. Kenapa ada kemiripan? Karena memang ada konteks-konteks yang dia sama. Saling beririsan, tadakhul ya. Saling beririsan ya. Ada kemiripan. Afan. Fatara'a lil ba'di asy-syai'. Fatara'a lil ba'di asy-syai'u halan ya. Lalu seseorang, sekelompok bisa jadi memandang asy-syai', suatu hal itu sesuatu disebut hal. Wa tara'a lil ba'di maqaman. Dan bisa jadi bagi yang lain dianggap maqam. Contohnya khusyuk. Khusyuk itu maqam atau hal? Berarti antum enggak khusyuk mulu, sesekali doang khusyuknya. Khusyuknya kalau lagi kusut aja. Pikiran kusut, banyak masalah baru khusyuk. Ya. Yeah. Aduh, gawat ini. Jujur aja ya. Karena nggak begitu kenal dengan dia. Kalau kenal sama dia, khusyuk sekarang beda sama khusyuk nanti, tetap aja khusyuk namanya. Jangan kusut. Kusut sekarang mau kusut nanti sama. Khusyuk itu kalau datangnya tanpa diundang, sesekali saja, maka dia disebut hal. Dan berarti dia mau hibah. Nah, ini metodologisnya.
metodologisnya. Kalau datang sesekali dan itu dahsyat biasanya. Antum tiba-tiba nangis, tiba-tiba badan merinding dan enak sekali. Itu namanya mauhibah. Dan disebut hal. Kadang dia menetap. Rasanya stabil. Walaupun setiap sholat beda-beda rasa, tapi stabil. Orang-orang seperti ini karena dia punya kunci-kunciannya, dan dia menjaga kunci itu. Menjaga latihan itu, atau dia tahu clue cara masuk khusyuk. Maka orang ini, khusyuk itu udah jadi makomnya. Gimana? Nabi tiap kali sholat, khusyuk, atau enggak? Kalau antum, kusut. Ya. Dan orang bisa saja kusut karena opini-opini politik tadi. Awalnya tuh enak nih sholat ini. Karena berbeda masalah politik terganggu. Oh berarti dia belum permanen. Dia dengan permasalahan sedikit bisa terganggu. Debat dikit sama orang terganggu. Ke bawah sholat lagi. Kiai mikirin politik lagi sholat. Batal kiai ente. Ya. Mursyid, ngaku mursyid. Terus menyiapkan jawaban untuk debat. Batal kiai batin ente. Mungkin otaknya kiai, batinnya nggak kiai. Kertasnya mursyid, tapi lembaran kolbunya bukan mursyid. Makanya saya kan nggak pernah nunjukin ijazah di sini. Tapi kalau udah banyak yang nanya, ntar kita kasihlah daftar sanad kita itu kita posting di ini ya, mau Ribat ya, di situsnya Ribat. Ntar yang beberapa ijazah itu kita scan lah, kita taruh di sini. Ditempel di atas. Bukan gagah-gagahan, biar antum nggak nanya mulu. Ya, nantilah ya. Banyak, ada yang lisan, ada yang tulisan. Kalau yang lisan lebih banyak. Terutama yang thoriqoh ya, thoriqoh. Dan anak Syabandi aja saya dapat beberapa. Anak Syabandi ada beberapa saya dapat. Samaniyah juga dapat beberapa. Ya. Syaziliyah yang berkesan 2 sebenarnya. Tapi yang kita pakai yang 1 itu ya. Untuk kitab Dalail ada sanad terpendek yang dari masih hidup seingat saya, Abdul Haq Al-Hamidi. Masih hidup orang kita, orang Cibarusah ya, umurnya 119 mungkin hari ini. Ya. Ya. Tufya Allah. Tufya. Masya Allah. Innalillah. Ya, Al-Fatihah lah buat beliau, Syekh Abdul Haq Al-Hamidi. Al-Fatihah. Beliau itu langsung ngambil ke Syekh Mukhtar Atarid. Syekh Abdul Haq Al-Hamidi. Mukhtar Atarid itu angkatan guru tuanya Syekh Yasin Al-Fadani. Dulu dia ngaji di Mekah itu. Ya, Raden Syekh Abdul Haq, Raden Kiai Syekh Abdul Haq Al-Hamidi. Cibarusah. Ternyata masih ada hubungan dengan beliau, Syekh Mukhtar Atarid ini. Terus, ya ini satu angkatan Masya Umar Hamdan ya, Syekh Mukhtar Atarid seingat saya. Kemudian ada juga, ini kita lagi teliti, ini siapa sebenarnya? Karena dalam sanad Syekh Yasin dapat dalail dan beberapa thoriqoh dari Syekh Dalail namanya Syekh Sayyid Abdul Muhsin bin Ahmad Amin Ridwan. Ingat-ingat namanya. Abdul Muhsin bin Ahmad Amin Ridwan. Syekh Dalail fil Madinatil Munawwarah. Ya, di Madinah Al-Munawwarah. Oke. Syekh Abdul Haq ini, Abdul Haq Al-Hamidi yang Cibarusah, itu dapatnya dari saudaranya namanya Said Alwi bin Ahmad Amin Ridwan. Beliau mengatakan, saya datang ke Madinah, belajar kepada beliau, minta ijazahan. Dan itu dituliskan ijazahnya ada. Itu beliau sebarkan waktu itu. Said Alwi bin Ahmad Amin. Berarti Said Alwi, Said Abdul Muhsin, anaknya si Said Ahmad Amin yang guru dalail, itu satu angkatan dengan Syekh Abdurrahman As-Samani Al-Khalidi Kumangu. Anda dengar Kumangu? Itu pembawa tarekat Samaniyah di Sumatera. Setelah masa Syekh Abdul Somad Palembani, muncul generasi baru dari jalur
Sayyid Ahmad Amin Ridwan. Ya, maju aja ke depan. Maju depan. Lagi. Ya, jadi Pak. Ya. Tua nggak tuh? Saya ke Syekh Abdurrahman Khalidi, jalurnya panjang. Tarekat Samaniyahnya. Saya ngambil dari Syekh Hasan Basri Jalil, beliau dari Muhammad Kanis, Syekh Abdul Qadim, baru Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman Kumango dari Sayyid Ahmad Amin Ridwan. Berarti jaraknya berapa tuh? 4 ya? 4 orang. Kalau jalur Kiai Abdul Haq Al-Hamidi, saya ngambil dari beliau, Abdul Hamidi langsung dari Said Alwi, cuma 2 orang. Langsung Said Ahmad, benar nggak? Itu sanad Thariqat Jazuliyah itu. Jazuliyah yang kita baca tadi. Ini ada sanadnya, nggak main baca-baca doang. Ya. Kalau jalur yang lain sama ya, ada masih hidup juga guru kita Abu Ya Masri, ya masih seger beliau, Abu Ya Masri As-Samani Al-Khalidi, beliau ngambil dari Syekh Jian, Datuk Tua, kemudian dari Syekh Malik dari Syekh Abdul Qadim. Abdul Malik, Syekh Abdul Qadim ke Syekh Ahmad Amin Ridwan. Syekh Abdurrahman, Syekh Ahmad Amin. Sama 4 juga. Itu yang normal tuh begitu, normal. Nanti kalau jalur Syekh Yasin ada lagi jalur Samaniyah yang lain. Nah, teman-teman, ini cuma menunjukkan sanad aja ya. Dan di antara mereka ini, itu ada ahwal-ahwal dan makomat yang berbeda. Masing-masing syekh ada ahwalnya, masing-masing syekh ada makomatnya. Ya. Nah, kita kembali ke kitab. Wa kullar ru'yatain sahih liwujudi tadakhulihima. Sebenarnya kalau ada orang ngomong, khusyuk itu hal, benar. Kalau emang datangnya sekali. Khusyuk itu makom, benar. Kalau dia selalu khusyuk, stabil. Antum yang mana? Tapi mauhibah, hal khusyuk itu dahsyat, bikin rindu. Nih, zikir nikmat, itu rata-rata hal. Bener gak? Bener. Belum jadi makom nih. Zikir nikmat itu hal kebanyakan. Makanya, kita ini memburu zikir itu supaya siapa tahu ntar dapat nih, gitu nggak? Akhirnya nafsu beramal supaya dapat. Lalu kapan dapatnya? Kalau sudah lupa dengan nafsu itu. Orang zikir kok pakai nafsu? Lucu gak tuh? Orang zikir pakai nafsu, nyampe nggak? Ya nggak nyampe, nyampenya ke nafsu dia. Baik. Wala budda min dzikri dhabitin yufarriq bainahuma. Maka mesti ada pembahasan yang detail, dhabit. Ada orang hafiz tapi tidak dhabit. Dia hafal tapi salah-salah. Kayak hafalan saya. Hafalan saya kan nggak dhabit untuk Al-Quran. Ya. Saya akui aja, makanya kalau jadi imam, mending hafiz jadi imam. Yang hafiznya dhabit. Kalau kita nggak dhabit, jauh dari dhabit. Karena tidak mulazamah fit tikrar dan talaqqi minasyuyukh. Tapi ilmu yang lain ada yang kita dhabitkan. Jadi kita mendhabitkan di bidang yang lain. Ya. Insya Allah. Ya. Ala anna al-lafza wal ibarata anhuma musyairun bil farq. Ya. Berdasarkan lafaz dan ibarat yang menunjukkan indikasi perbedaan. Berarti diambil kalam-kalam masyayikh, dilihat nih mana persamaan, mana perbedaan. Falhal summiya halan litahawulih. Ini kaidah, coba diingetin. Falhalu summiya halan litahawulih. Disebut hal, kenapa disebut hal? Karena dia bertahawul. Apa itu tahawul? Berubah. Summiyal qalbu litaqallubih. Summiyal qalbu qalban litaqallubih. Lah, kitabnya nggak ada nih. Donald Trump, Al-Fadani. Oh gitu. Boleh. Ini kaidah nih.
Sumya halal litahawuli. Ya, disebut hal karena dia berubah-ubah. Ya, boleh ditulis bahasa Indonesia juga boleh. Ya. Apa arti hal? Kondisi. Kondisi berubah atau tidak berubah? Disebut, ini apa bahasa Inggrisnya? Air conditioner. Berarti dia bisa merubah udara. Bahasa Arabnya mukayyif. Mukayyif kan yang menkaifkan, yang berubah. Kenapa kita menolak Allah ada kaif? Karena itu menunjukkan tahawul, perubahan. Lalu kalau ada yang meyakini lillahil kaifiyah majhulah, Allah punya kaifiyah tapi majhul, berarti dia mengatakan Allah berubah-ubah tapi kita nggak tahu. Allah ngomong terus diam terus ngomong gitu. Itu dia imajinasiin begitu. Cuma Allah yang tahu bagaimana dia berubah. Itu pendapat siapa? Kelompok. Jadi kalau mau ditambahin nih, ulama dulu menyebutnya mujassimah, atau saya pernah menyebut syibhul mujassimah. Mujassimah ini ada dua, zat dan sifat. Ini masuknya ke sifat. Tapi kalau mau dibuat istilah yang lebih permanen, kita sebut firqatul mukayyifah. Firqah yang mentakyif Allah. Ini kelompok Wahabi sekarang begitu. Apa kata mereka? Al-istiwa ma'lum wal kaif majhul. Ini kata mereka. Ini bahaya loh kalau ngerti bahasa Arab. Hatta Arabi la yafham. Kaif? Liannahu la yatalaqqa hadzal kalam min ahli al-aqidah, min ahli sunnati wal jamaah. Al-kaif kepada Allah kata mereka majhul. Apa arti majhul? Lawan maklum. Maklum dimaklumi, diketahui. Kalau majhul tidak diketahui, berarti ada toh? Tidak diketahui, cuma berarti ada. Nah, ini berbahaya. Hadza khatrun azim. Khatrun azim fi aqidatihim. Ya, ini yang berbahaya di akidah mereka. Dan itu harus di-cut semua. Cukup dengan satu kalam, lam yakun lahu kufuwan ahad. Sudah selesai. Jadi antum kalau matang kulullahu ahad, nggak perlu belajar sifat 20 sebenarnya. Cuma nggak paham-paham juga, maka dikasihlah sifat 20. Jadi sifat 20 itu pengabdian ulama untuk menjelaskan kul huwallahu ahad Allahus samad. Wal maqamu maqaman li thubutihi wa istiqrari. Maqam disebut maqam karena dia sudah stabil. Maqam itu disebut maqam karena sudah. Kalau disebut maqaman mahmuda. Nabi kan tawadu. Apa kata Nabi? Aku berharap akulah yang menempati maqam mahmuda. Tahu kan hadisnya? Ketika kita doa apa? Ba'da azan. Nabi itu namanya ngelakon namanya. Pura-pura enggak gitu. Padahal iya, itu beliau. Huwa Muhammadun wa huwa Ahmadu wa huwa Mahmudun. Dialah Ahmad, dialah Muhammad, dialah Mahmud. Jadi dia juga. Maka yang punya maqam Mahmud siapa? Jadi ya, maqam Mahmud itulah yang bisa kasih syafaat. Hubungan Mahmud dengan Hamad mirip dekat sekali. Maka Hamid, Ahmad, Hamid, Muhammad. Dekat sekali itu. Dekatnya itu qaba qausaini au adna. Seakan-akan seperti dua busur, dekat sekali. Wa qad yakunu syai' bi'aini halan summa yasiru maqaman. Terkadang sesuatu itu hal. Tadi khusyuk itu hal. Tapi bisa menjadi maqam. Kapan? Kalau dia sudah subut. Subut dan istiqrar. Zikir kapan jadi maqam? Kalau antum sudah istiqomah. Ketinggalan, kayaknya ada yang kurang deh. Berarti udah jadi maqam tuh. Gimana? Zikir udah jadi maqam belum? Kalau nggak zikir malam ini, hari ini, siang ini, ada yang kurang nggak rasanya di hidup? Kalau iya, berarti sudah jadi maqam. Tapi maqam kita maqam hamilul hatif. Ya? Hamilul jawal. Jadi kebanyakan maqam orang itu maqam pembawa jawal. Masih muat kan tuh. Jadi ini masih bisa nih Mas ya. Afan, coba awas. Ini biar gampang ya. Maju lagi.
Apa makom kita? Hamilul? Enggak aneh, enggak ente sama. Tapi saya kalau ketinggalan, saya nggak nyari, saya nggak balik. Biarin aja. Kenapa? Mau diapain juga kan? Ini di bawah juga jarang dibuka. Selama di Pekanbaru tuh Bang Edri itu, dibiarin aja, dia yang bawa. HP kita dia yang bawa. Jadi makom kita kebanyakan adalah makom hamilul hatif, hamilul jawal. Membawa jawal. Orang lagi ngomong, buka terus. Ya, lagi ngaji, kayaknya nggak bisa lepas dari si jawal ini. Ntar jewel antum ntar. Jewer bukan jewel ya. Gimana? Masih begitu nggak? Minimal lepas lah dari handphone. Kecuali antum handphone dipakai baca kitab, ya nggak? Gaya. So. Apologi. Modus. Ya. Jadi ini yang bikin kita sekarang kayaknya ketergantungan luar biasa. Jadi makom itu sesuatu yang antum udah nggak bisa lepas dari dia, itu makom. Makom tawabin. Apa makom tawabin? Dia kalau nggak istighfar, nggak ngaku di hadapan Allah hari ini, itu kayaknya ada yang kurang. Tawabin. Ada orang tanpa tobat, tanpa istighfar, dia sudah enak zikirnya, berarti dia sudah bukan makom tawabin. Makomnya makom zakirin. Ya. Ada antum nih, kalau lagi zikir, salam, itu nggak nyaman sholawat. Berarti makomnya makom zakirin. Makom zakirin ini juga macam-macam. Lagi zikir, nggak nyaman doa. Malu doa. Masuk Gi. Wah, ada harimnya ya. Udah situ deh. Ada nggak kita, kalau lagi asik doa, kalau lagi asik zikir terus kayaknya enggan doa, ada nggak? Malah malu doa. Ada ya? Oh, berarti lagi makom zakirin. Gaya. Kayak bener aja ya. Tapi itu beneran ada. Dia masuk kepada tataran haya, malu berdoa karena sudah sibuk berzikir. Ada saat orang-orang sibuk dengan Allah, dia lupa dengan Nabi itu kan pintu menuju Allah. Dia udah masuk rasanya. Dia kemudian lupa dengan pintu. Bisa begitu. Ya, bisa jadi ada yang begitu, tapi itu tidak akan pernah jadi makom. Itu akan selalu jadi hal. Karena orang gimana pun Nabi itu pintu kepada Allah, tapi tetap saja dia akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mithla ayyan ba'itha min batinil 'abdi da'iyatul muhasabah. Contoh nih, muncul dalam diri gerak untuk muhasabah. Muhasabah istighfar. Muhasabah kan istighfar. Pengakuan, ya Allah, diingat-ingat ya. Ya ta'ahadul hal. Summa tazulu da'iyah bi ghalabati sifatin nafs. Lalu dorongan untuk muhasabah itu tiba-tiba berkurang. Karena sibuk lagi dengan kondisi-kondisi nafsiyah, jiwa. Summa ta'ud, lalu kadang moodnya datang lagi. Kalau lagi diribat tuh zikirnya Masya Allah. Lagi di masjid, Masya Allah. Kalau pulang, boro-boro, ya. Berarti kita belum stabil. Antum di sini di rumah, sholawatnya sama. Semangatnya sama, berarti sudah makom. Ya. Fala yazalul abdu hal al-muhasabah yata'adul hal summa yatahawwal al-hal bi zuhuri sifati nafsi ila an tataraqqa al-ma'una min Allah al-karim wa yaghlibu hal musabah wa tanqahiru an-nafsu wa tandabitu tatamallaku al-muhasabah wa tasiru al-muhasabah watnah wa mustaqarra wa maqamah. Naik turun. Kayaknya AC-nya harus tambahin ya. AC-nya gerah banget nih. Naik turun. Kadang muhasabah, kadang tidak. Mana remote-nya? Ya. Ada yang belum kecil, Masya Allah. Ya udah banyak-banyak sholawat. Tapi antum dingin nggak?
Ya, aneh yang panas ya. Harusnya ada situ satu lagi tuh ya. Alhamdulillah. Udah pindahin sini. Pas angin paling ntar ya. Awalnya muhasabah, dikit-dikit kurang. Ntar moodnya datang lagi, balik lagi, kambuh lagi, balik lagi, begitu. Sampai kemudian dia lawan jiwanya, dirinya, dan Allah kemudian menempatkan dia di makom itu. Maka teman-teman, jangan tergoda dengan pengalaman spiritual kawan. Biarin aja dia, itu urusan dia. Pengalaman spiritual itu rezeki. Rezeki kita tidak akan diambil oleh salik yang lain. Jadi kalau teman kita mengalami sesuatu, kita nggak ngalami, berarti bukan itu rezeki kita. Rezeki kita yang lain. Tapi polanya akan sama. Koneksinya mirip, rasanya mirip, tapi dengan model-model yang berbeda. Rezeki kita ketukar nggak? Maka makom hal kita tidak akan tertukar. Karena hal dan makom adalah al-arzaq al-batinah. Rezeki yang batin itu rasa, nikmat, ilmu. Ya. Sedangkan rezeki yang batin, yang zahir, minum, air. Itu sebabnya ulama kita dulu menyebut ana asy'ariyun aqidatan. Saya asy'ari aqidah. Syafi'iyun mazhaban. Mazhabku Syafi'i. Syaziliyun masyraban. Masyrabku, tempat aku minum adalah Naqsyabandi. Syazili. Naqsyabandiyun sulukan. Sulukku Naqsyabandi. Samaniyun tariqatan. Tariqatku kadang samani. Banyak itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Dia nyebutin banyak tariqatnya dengan ibarah-ibarah yang berbeda di akhir kitab Ad-Durrun Nafis. Maulana Al-Imam Al-Qushashi Al-Madani, gurunya Syekh Abdul Raif As-Singkili, itu juga tariqahnya ada sekitar 40. Oleh orang Aceh dan Ulakan, Sumatera Barat, itu dianggap ia syatari. Khalwati, 2. Tapi, bagi orang India, dia dianggap Naqsyabandi. Dan dalam kitab-kitab ahli hadis, namanya ditulis dengan Al-Qushashi An-Naqsyabandi. Itu. Oleh orang-orang Khalwatiyah, nama dia ditulis Al-Khalwati. Ya. Pelan aja ya. Dihidupin tapi pelan aja. Syukran. Jazakallah Ibnu Solihin. Jadi untuk apa perannya suluk dengan dipimpin oleh seorang guru? Supaya makom kita itu, hal kita jadi makom. Mood zikirnya menjadi tetap, bukan mood-mutan. Repot nggak ngobrol sama orang yang mood-mutan? Temenan sama orang mood-mutan? Itu malaikat pusing tuh sama antum yang mood-mutan tuh. Kadang dia tobat, kadang kok enggak. Kadang nih sholawat mau datang, diintip-intip, lo nggak lagi sholat, nah kabur lah. Itu malaikat ngintip kita itu. Kalau kita sudah istiqomah di jam tertentu, di waktu tertentu zikir, itu akan ada yang mendatangi antum istiqomah. Makanya ulama-ulama dulu itu tamunya aneh-aneh. Ada tamunya malaikat yang berzahir. Datang malaikat berzahir. Karena itu bukan hanya khususnya Nabi. Para sahabat berkali-kali didatangin. Ada yang masuk ke alam mimpinya, ada yang masuk ke alam nyatanya. Bukankah kita sering dapat si kisah Israiliyat bahwa Allah mengirim malaikat kepada orang soleh untuk berbicara, benar nggak? Imam Ghazali tadi menyebutkan di dalam kitab Ayyuhal Walad menyebutkan ada orang beribadah 70 tahun lalu Allah kirim seseorang nyamar dari laki-laki untuk berbicara kepada dia. Kamu 70 tahun ibadah, nggak layak masuk surga. Apa jawaban dia? Siapa yang mau masuk surga? Saya pengen jadi hamba Allah. Kaget malaikatnya. Balik lagi dia, ya Allah. Pasti engkau sudah tahu jawaban hambamu. Nggak mau ngomong dia. Terpukul itu malaikat tuh. Bingung dia. Apa kata Allah? Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Saksikan wahai hamba-hambaku malaikat, aku telah mengampuni dia. Berarti apapun yang dia buat diampuni. Bersisa
Di riwayat tertentu 200, di riwayat lain 500 tahun. Karena dia bukan ingin menjadi hamba Allah, tapi menjadi orang sakti. Maka jadi begitu doang. Sakti itu nafsu nggak? Pengen sakti. Jadi syahwat dia pengen sakti. Ditukar dikit syahwat lawan jenis sama aja. Tukar dikit syahwat fulus, sama aja. Ini coba bedanya, syahwatnya lagi syahwat yang batin, bukan syahwat yang zahir. Syahwat yang zahir senang lawan jenis itu semua kita ada. Maka masih mending orang yang terjebak syahwat lawan syahwat zahir, gampang tobatnya. Tapi kalau syahwat yang batin, nggak kelihatan karena mazahirnya taat. Zahirnya tawadu, tapi li tarafu. Menyembunyi kita, nyebut-nyebut di belakang nusuk. Itu banyak orang begitu. Dia hasad. Ya. Batin dia nggak beres. Jadi kiai, ilmu nambah, tapi hasad belum diberesin. Nambah ilmu, nambah hasad. Nambah ilmu, nambah kiber, nambah sombong. Dan itu dahsyat sekali. Itu nggak bisa pakai ijazah tabarukan. Antum mau banggain ijazah tabarukan, mau dapat 1000 kalau nggak disulukin sama gurunya, nggak diriadahin sama gurunya, nggak jadi, nggak sembuh. Nggak sembuh. Jadi jangan sok-sokan sama ijazah tarekat yang kita punya. Belum tentu tertulis di langit sana. Maka ijazah yang paling oke itu yang nama ente ada di langit sono. Gitu. Jadi nggak usah nyari-nyari ijazah lah ya. Kita ngaji aja. Maka thariqatuna, thariqatut ta'lim wa ta'allum. Itu aja. Zikir udah pasti. Masa orang belajar nggak ngamalin zikirnya? Dia dapat hadis zikir, ya dia amalin. Ta'lim wa ta'allum, di dalamnya pasti ada zikir. Nggak ada. Namanya orang ngaji nggak beramal itu nggak mungkin. Bahkan orang yang berilmu ketika beramal, dia lebih fleksibel dan lebih santuy. Ya. Kalau nggak punya ilmu, begini kata guruku, selesai. Tapi kalau berilmu, ini itu bisa dirubah. Kayaknya ada pengantin baru ini. Oh bukan. Oh salah orang ini. Pengantin lama. Ya, afwan salah orang. Fayasiru fi maqamil muhasabah an kan kana hal muhasabah summa yanazilu hal al-muqaraqabah. Nah, kalau orang sudah muhasabah, dia udah menghitung-hitung dirinya nih. Dia akan otomatis naik kepada makom berikut atau hal berikut. Halul muraqabah. Dia mulai mengintai-ngintai dirinya. Dia perhati ini saya lagi ngapain. Nah, biasanya ini orang puasa ini yang begini. Orang puasa cepat banget dapat halul muraqabah. Coba nih. Di rumah ada makanan. Orang nggak ada, berani makan nggak? Itu karena muraqabah. Jadi pengen jalur pintas dapat hal muraqabah, puasa aja. Ya. Faman kanatil muhasabatu maqamah yasiru lahu minal muraqabati hal. Siapa yang dia muhasabah jadi makom, maka muraqabah jadi hal. Kalau sudah jadi makom, naik pangkat dia. Naik pangkat. Sesekali datanglah rasa muraqabah, merasa kayak diperhatikan sama Allah. Dan itu nikmat sekali. Diperhatikan oleh kekasih, senang nggak? Kekasih kita namanya Allah. Gimana? Senang sekali. Orang-orang yang sholat, merasa diperhatikan oleh orang lain yang dia suka, senang nggak? Maka di masjid tuh kalau bisa nggak ada hijab ya? Ya, biar dilihatin sama akhwat di belakang. Makanya di ribat kita kasih hijab dikit lah, biar matanya terjaga dikit ya nggak? Ya, walaupun sudah berjenggot begini nih, sama aja. Masih. Tuh kan, jujur kan? Dan itu nggak laki nggak perempuan sama. Sama. Zulaikha atau dengan nama-nama Ibriyahnya, nama Misriyah Kiptiyahnya, itu dia kenanya di mata atau di sentuhan? Di mata. Jadi kalau perempuan sok-sokan bilang, aku nggak tertarik sama yang keren, ya saya nggak yakin. Ya. Mata, mulai dari mata. Tapi keren itu kan ada dua, ada keren jasadiyah, ada keren aqliyah. Wah, gaya tuh. Ada keren batiniyah. Dulu Buya Hamka cerita ada seorang perempuan nelpon dia sudah tua minta diizinkan menjadi istrinya. Buya Hamka bilang, saya sudah tua, udah pensiun lah. Pensiun lahir batin kira-kira begitu.
Oh nggak apa-apa, saya mau khidmah. Tuh berarti dia cintanya apa? Cinta batiniahnya Buya Hamka. Coba ke Donald Trump begitu kan ya? Seneng dia. Begitulah terus ya. Muraqabah, kemudian ada kadang merasa diperhatikan, kadang nggak diperhatikan. Merasa nggak diperhatikan itu namanya sahwun wa ghaflah. Ada di teks berikutnya. Sahwun lalai, lupa. Ila ain yanqashu dhibab as-sahwi wal ghafla wa yatadaraku Allah tabaraka ta'ala 'abdahu bil maunah. Nah, ini kata kunci. Lalu Allah bantu dia, naik makom lah dia. Nah, ini bantuan nih. Jadi antum naik makom bukan karena sendiri, tapi karena dibantu oleh Allah. Akhirnya disiplin, dia merasa kemudian diperhatikan setiap saat. Menjadilah muraqabah itu makom. Ya. Dari muraqabah, orang kalau sudah mengintai, sesekali dia ngelihat. Maka melihat sekali itu, merasa bertemu Allah sekali itu disebut dengan halul musyahadah. Halul musyahadah. Hal musyahadah. Gimana? Mungkin nggak? Ya mungkin aja. Halul musyahadah. Ini ringkasan makom lah ya. Makom itu banyak. Ini diringkas jadi 4 aja. 4 atau 3 tuh. Muhasabah, muraqabah, musyahadah jadi 3 aja tuh sama dia. Canggihnya Imam Surawardi. Makom cukup 3 aja. Ya. Kalau dia melirik kepada Allah, baik namanya, af'alnya, sifatnya, bahkan zatnya, inilah tingkatan-tingkatan orang dalam muraqabah ataupun dalam musyahadah. Maka di saat itu dia punya halul musyahadah. Antum nih zikir, mengintai-ngintai nama di dalam. Jadi jangan dikira orang muraqabah itu langsung muraqabatul zat. Muraqabah kepada zat belum. Yang pertama itu muraqabah, mengintai nama dulu di kolbu. Itu makom orang zikir lataif, zikir ismul jalalah, atau dalam thariqah disebut ismul zat. Tapi dalam ilmu ma'rifat disebut dengan ismul jalalah. Ya. Begitu nggak? Kadang-kadang lihat tuh, nyebut nama Allah nggak gitu. Kadang lalai, kadang ingat, benar? Kalau lagi ingat, kencang terus, gitu nggak, Daromi? Jumadil Kubro. Itu namanya halul muraqabah. Kapan dia menjadi stabil? Kalau mengintainya sudah refleks. Jadi kalau orang ngomong, saya berbicara, tapi hati saya masih connect. Itu berarti dia sudah muraqabah. Dia sudah apa? Sudah muraqabah. Baik. Ketika dia menyaksikan ada nama di kolbunya dan bercahaya, disebutlah musyahadatul asma. Jadi jangan main langsung musyahadatul zat, belum nyampe. Musyahadah asma dulu. Ada nggak nama Allah dalam diri kita? Syukur-syukur naik musyahadatul af'al. Musyahadah melihat perbuatan Allah di alam semesta. Syukur-syukur naik musyahadatul as-sifat, menyaksikan sifat Allah mengalahkan sifat kita. Iradah kehendak Allah melewati iradah kita. Basarnya Allah menggantikan basar kita. Itu orang begitu sudah musyahadah. Musyahadatus, itu sudah wali. Ya. Berarti antum belum kan? Karena belum jadi wali. Ya. Wali murid sudah ya? Syukurlah. Jadi gimana nentuin wali? Gampang. Dia musyahadahnya sampai di mana? Muraqabahnya sampai di mana? Gitu. Main wali-wali aja. Ya. Maka banyak kubur yang dikira wali, dia bukan wali. Orang soleh aja. Banyak orang yang dikira dia wali, padahal dia cuma level-level orang soleh. Yang maksimal gitu aja ya. Dia soleh yang disiplin. Dan bisa nggak musyahadah? Antum bisa ingat nggak orang yang antum nggak kenal? Nggak bisa. Maka musyahadah itu dimulai dari ngaji. Mengenali nama, asma, af'al, baru sifat. Syukur-syukur. Dikasih oleh Allah pengetahuan mengenai rahasia zatnya.
Dan rahasia zat itu bukan jatuh ke akal, maka tidak boleh memikirkan zat dengan akal. Zat itu ilmunya ada di hembusan ruh. Karena ruh itulah yang dulu berasal dari zat Allah. Hembusannya. Tapi jangan antum bilang, ruhku zat Allah. Repot lagi ntar. Ya? Kena lagi kaedah-kaedah tertentu ntar. Tapi yang bisa mengerti zat Allah cuma hembusannya. Karena tidak mungkin al-hadis yuwazi al-qadim. Tidak mungkin kita yang baru ini, yang dicipta ini, bisa mencapai yang qadim. Yang benar, al-qadim yuhitu bina. Maka banyak ayat menyebutkan tentang Allah muhit. Ya. Banyak makna yang menunjukkan Allah menguasai, meliputi, memiliki. Wallahu muhitum bil kafirin. Jangankan sama orang-orang beriman, orang kafir aja Allah muhit, gitu maksudnya. Gimana? Mikir-mikir mau jadi wali ya? Panjang juga ceritanya. Gimana ceritanya? Nah, di baris keempat di bagian bawah, ya, kelima ya. Wa nazal al-musyahada idan yakunu halan yuhawwilu bil sitar wa yazhar bit tajalli. Ini bahasa beliau. Musyahadah itu nggak bisa mungkin langsung. Kenapa? Hancur kita. Allah kalau bisa dilihat, hancur kita. Kan ada hadisnya di riwayat, saya ingat riwayat Ahmad ya. Seandainya Allah membuka hijabnya, maka akan membakar semua apa saja yang terkena. Habis semuanya. Itu disebut fana. Ini nggak mungkin. Terus gimana? Ketika Sayyidina Musa meminta bertemu, melihat Allah, Allah mengatakan, gini aja deh, kata Allah. Kalau nurku bisa engkau lihat, memantul pada bukit yang ada di sana, maka engkau akan bisa melihatku. Itu nur apa tuh? Nur apa itu? Ya nurullah, tapi nurullah itu kan sangat abstrak. Itu yang disebut nur Muhammad. Jika engkau bisa melihat pantulan saja nur Muhammad di bukit itu, engkau akan mampu melihatku. Berarti hijabnya Allah itu Nabi Muhammad SAW. Itu yang terdekat. Ya, makanya Nabi Musa kemudian berdoa, ya Rob, kalau gitu, kalau nggak bisa jadi nabinya akhir zaman, jadi umat akhir zaman. Ya, kita sekarang ini malah sibuk sama gerakan-gerakan ini dan itu ya. Kita beresin dulu, kita pantas gak jadi pejuang umat akhir zaman. Malah sibuk di opini-opini yang gak jelas ya. Baik, ya. Lalu apa yang Allah akan? Allah namanya tajalli. Tajalli itu dari jala ya. Tajalla ya. Berarti menyatakan. Bukan menampakkan, itu beda loh. Tidak semua yang nyata itu tampak. Cinta itu nyata atau tampak? Nyata. Benci itu nyata atau tampak? Nyata. Sotoy itu nyata. Ya. Gergetan juga kita kadang. Sama diri kita sendiri ya, bukan sama orang lain ya. Tajalli itu bertingkat juga sesuai dengan tadi. Tajalli asma. Berarti musyahadahnya musyahadah nama. Tajalli af'al. Berarti yang dia lihat af'al, jadi dia ngeliat apa aja itu Allah. Nah, makanya zikir mereka dulu la fa'ila il, tertulis di kitab la fa'ila il illallah. Apalagi gurunya Adam Ma'rifat tuh dulu yang meninggal tuh di Martapura atau di Banjarmasin. Di Banjar lah ya, di Banjar ya. Itu begitu kan? Dia sampai di makomnya la fa'ila il, bagi beliau itu makom yang tinggi. Tapi di atas itu ada lagi. La sifata illallah. Tidak ada sifat kecuali sifat Allah. Ya. Maka orang-orang di situ dia
Dia memandangnya sudah bukan dengan mata ini lagi. Nah, itulah yang sering kita ceritakan tentang Nabi, bisa memandang yang jauh. Umar bisa melihat, bisa berbicara kepada orang yang jauh. Kalau Umarnya bisa ngelihat syariahnya nggak begitu. Nah, Umar ngomong nih, tapi dia nggak ngerti ilmu ini, bisa nyambung nggak? Nggak nyambung. Dan itu kejadian. Gurunya udah ngomong di dalam hatinya nih. Nyampe ke kolbunya. Kayaknya enggak deh. Nggak nyambung. Itu latihan-latihan itu. Tes. Ya. Udah sensitif belum? Ya. ثم يسير مقاما وتخلص شمسه عن كسوف الاستتار ثم مقام المشاهدة أحوال وزيادات وترقيات من حال إلى حال أعلى منه كتحقق بالفناء وتخلص إلى البقاء وترقي من عين اليقين إلى حق اليقين وحق اليقين نازل يخرج شغاف القلب وذلك أعلى فروع المشاهدة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي. Baik, di musyahadah ini akan terjadi apa? Karena Allah bertajalli dengan media nama, sifat, af'al, berarti Allah menutupi zatnya toh. Pancaran itu, kita kalau ada cahaya nih, yang belakang cahaya kelihatan nggak? Nah itu, paham? Jika itu diredupkan cahaya nama, terlihatlah cahaya af'al. Diredupkan cahaya, atau dia sudah terlatih melihat cahaya itu, sehingga dia bisa melihat yang di belakangnya. Baru terasa sifat. Reduplah bagi si dia. Ya. Bagi Allah kan tidak. Cahaya sifat. Baru dia diizinkan melihat zat. Tapi yang melihat zat siapa? Ya dia juga. Kan tadi pandangan orang itu sudah diganti dengan pandangan Allah. Ya enggak? Berarti yang melihat tadi siapa? Allah juga. Allah memandang dirinya lewat kamu. Gitu. Allah memuji dirinya lewat kamu. Maka teman-teman, antum kalau zikir Allah, la ilaha illallah, itu Allah lagi menyebut dirinya lewat lisan kita. Makanya ada doanya. Allahumma a'inni ala, ya Allah bantu aku, izinkan aku menyebut namamu mulia. Karena kita ini terlalu kotor lah untuk nyebut nama Allah. Ya. Di saat itulah terjadi apa yang disebut fana, apa yang disebut baqa. Fana itu habisnya sisi hamba, nyatalah Allah. Di ma'rifatul asma, hilang nama si hamba, maka baqa lah nama Allah. Jadi begitu terus tuh. Hilang af'alnya hamba, zahirlah af'alnya Allah. Bisa nyambung? Hilang sifatnya hamba, fana, maka baqa lah sifat Allah. Terus hilang zatnya hamba, yang ada hanya wujud Allah semata-mata. Di makom itu baru orang-orang boleh mengatakan la maujuda bihaqqin illallah. Baru boleh ngomong begitu. Tidak ada yang wujud sebenarnya kecuali Allah. Kalau belum sampai kepada fana dan baqa itu, haram mengatakan itu. Jadi tidak boleh berzikir la maujuda illallah. Enggak boleh kalau antum belum sampai ke makom itu. Paham ya? Jadi zikir-zikir gitu berbahaya. Jadi zindik. Ente bilang, tiada yang wujud kecuali Allah. Tapi kita masih lihat wujud kita. Kecuali sampai di makom baqa. Di baqa itu, kita melihat wujud kita. Tapi wujud ini terlihat sebagai pancaran wujudnya. Baru boleh. Al-wahdah fil kasrah. Melihat esa Allah dalam keragaman alam. Dalam memandang keesaan Allah, terlihat juga keragaman ciptaannya. Selamat pusing. Ya. Iya, Fadhil. Tuh langsung nggak tahan dia kan. Ya kita tulis dulu deh. Kayaknya ribet ini, harus ditulis. Ini. Biar gampang. Karena antum ini sebagian thinkingnya pakai visual, harus ada gambarnya. Ngomong doang, ya, tapi bengong. Ilmu ini bukan ilmu hafalan, tapi minimal tasawuratnya ada ya.
silakan disesuaikan ya. Oh iya, boleh. Baik. Yang di belakang, mohon maaf ya. Sakti kan? Jadi makom, kita lagi ngomong makom, al-maqam wal hal. Nah, anggap saja tulisannya bagus ya. Beliau, Sidi Al-Imam Surawardi, menyebutkan, meringkas makom jadi 3 aja. Makom hal 3 aja. Paling gampang. Pertama, muhasabah. Ya, benar begini tulisannya. Ya, kayaknya diprotes antara Mas Ani nih. Ya. Kayak gitu ngajar kita. Gitu. Muhasabah. Terus naik. Makom apa lagi? Muraqabah. Naik. Musyahadah. Kapan dia jadi hal? Jadi dia bisa hal, bisa menjadi makom. Kapan dia jadi hal? Kalau temporal. Bahasa apa itu temporal? Kapan dia jadi makom? Yang keren dong bahasanya. Temporal. Bang Dik dong. Ganteng permanen. Permanen. Tetap. Ini kondisional. Sama ini juga begitu. Ini juga begitu. Sudah? Ada orang yang temporalnya sama ini. Temporalnya ada di nama Allah. Ada yang di af'al, fi'il. Ada di sifat. Ada di zat. Ada yang musyahadah di nama, ada yang musyahadah di fi'il, ya. Ada yang musyahadah di sifat, ada musyahadah di zat. Ya, begitu terus. Ini juga sama, muraqabah juga begitu. Sama, ini begini ya. Sengaja ditulis bagian atasnya, biar ke bawahnya sama. Oke? Berarti ada orang, ketika dia zikir, dia baru memandang-mandang kolbunya. Kadang ingat, kadang nggak ingat. Berarti dia muraqabah. Tapi ada yang setiap kali dia lupa, dia nangis, ya Allah, kenapa hati saya susah banget? Dia muhasabah. Ketika sudah mulai stabil, dia muhasabahnya, jadi tobatnya sudah menjadi kebiasaan. Tobatnya sudah menjadi sebuah kebiasaan permanen. Nah, orang-orang ini sudah jadi makom. Nah, kalau sudah makom, bisa naik. Tapi Allah itu suka-suka. Ini kan teorinya. Mungkinkah orang dari bawah ini langsung ke musyahadah? Mungkin nggak? Suka-suka Allah dong. Ya nggak? Ini mungkin-mungkin aja, tapi teman-teman, musyahadah zat permanennya itu hanya pada Allah. Hatta Rasulullah pun tidak dipermanenkan. Karena gawat kalau langsung dipermanenkan. Ya. Jadi ini teori orang kan, musyahadah zat udah jadi makom. Saya nggak percaya. Hatta Nabi pun kadang Allah pindahkan. Ya suka-suka Allah mindahin. Yang penting dia musyahadah. Ya. Jadi musyahadah zat, menurut saya, hal dan makomnya berbeda definisi dengan ini. Maka kemudian untuk menjelaskan itu bagaimana caranya? Adalah yang disebut bako, ada yang disebut fana. Musyahadah saat memandang zat, ada yang fana, dia mabuk dalam sifat, dalam zat Allah. Itulah Nabi waktu di Aras.
Ada yang bako. Nah, kalau bako dia jadi manusia lagi. Tapi dia zat. Nah, baru ini bisa menjelaskan bahwa musyahadahnya Nabi kepada zat itu bako, bukan fana. Baru nyambung. Semua amat pusing ya. Teorinya kira-kira begitu. Dan antum berteori nggak akan paham kalau nggak ngalamin. Dan nggak bisa jelasin kalau nggak ngalamin deh, gitu aja deh. Ya. Dan mengalami itu bukan karena orang itu hebat atau enggak, tapi karena dikasih Allah. Kan lafaznya tadi maunah, dibantu. Atau mauhibah, saya menyebutnya dengan istilah mauhibah aja. Ya. Dibantu oleh Allah. Baik. Yang bawa mobil Mitsubishi Expander abu-abu 2739 minta tolong dipindah kalau memang Gini aja, di bagian yang lain banyak yang kosong. Ya, bagian yang di belakang-belakang sini banyak yang kosong. Baik. Kaif? Bila kaif? Ya udah, Faiz sholawat dulu Faiz. Sholawat habis itu rehat. Fi ya Musa, fi ta'am. Oke. لا خلاص نحن بعد هذا نستريح. يا تفضل. ini kalian بكاميرا الكبير نعم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان
أنت الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمده في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان حقا على الإسلام والإيمان صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني آمين Allah bissalati ala sayyidina Rasulullah. Ya, enggak usah, udah mau tutup. Katanya ada paham ya? Ya. Hah? Mana tadi? Alhamdulillah ini ada yang donasi. Tenang nasi jauh, ya. Ada jiran kita dari Singapura yang tahu kalau antum ngaji sore-sore begini, pas maghrib bunyi perutnya. Akhirnya nggak tahu kolbunya si donatur ini sensitif sekali. Padahal kita tidak pernah ngomong kepada dia. Tapi Allah menyampaikan isi perutnya Sani Kohar kepadanya. Ya, alhamdulillah, maka ada yang mengirimkan ya, alhamdulillah. Kita doakan kepada puan yang di Malaysia itu. Dia seorang polisi setahu saya, tapi hatinya sangat bening, sensitif. Semoga Allah berkahi pekerjaannya, umurnya, hartanya, keluarganya. Amin. Al-Fatihah. Bismillah. Iya, kenapa? Sengaja saya nggak sebutkan nama supaya dia tetap seperti dia sedia kala, ya. Seperti dia juga nggak suka disebut namanya. Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.